dalam hal ibadah itu penuh dengan erti dan maknanya. Betul? Setuju? 我们讲没有耶稣的圣诞节是空洞的，也就是说，如果耶稣在圣诞节中间，那么圣诞节就没意义。今天晚上的节目 malam ini adalah Party Christmas, maka Yesus adalah watak utama dalam party ini. Oke? Oke tak? Dan pada malam ini saya ingin berkongsi berkhotbah dari satu sudut, yaitu tentang cahaya. Cahaya Christmas, Yesus Kristus. Cahaya Christmas, Yesus Kristus. Saya dipersahkan di Miri, tempat yang saya tinggal di Miri pada ketika itu adalah Ocean Park. Ocean Park bukan Hongkong, saya pernah pergi sana tadi. Hongkong Park, wah sangat baik untuk mainan. Tapi Ocean Park di Miri itu adalah satu tempat kita tinggal. Karena kalau tidak ada bekalan elektrik, maka semua tidak dapat nampak. Apa yang tidak ada dalam ini, kita mesti menyalakan ini, barulah kita boleh nampak. Ada pengalaman sedemikian kan? Kalau ada, angkat tangan. Wah, kamu punya rumah tidak pernah tidak ada elektrika. Pernah ada kan? Pernah tidak ada kan? Indomie, ada rumah tidak ada elektrik, benar kan? Pengalaman ada kan? Ada? Ada loh. Ya, memang semua orang ada. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada bekalan elektrik, tidak ada lampu. Dapat nampak kan? Dapat baca kan? Tidak. Oh, macam itu. Maka saya pergi ya, dia tahu. Oh, mungkin saya jatuh Ada mungkin kan? Ada mungkin kan? Sebab terlalu gelap, tidak dapat nampak. Oh, tidak dapat nampak. Oh, kalau langsung tidak ada bekalan elektrik, cepat-cepat kita pergi cari. Oh, pergi cari ini. Maka ada nyala dan ada cahaya. Baru kita boleh teruskan kita punya kehidupan. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan cahaya. Tetapi cahaya yang kita temukan itu bukan saja dari segi fisika, tetapi dari segi rohani. Ada seorang ahli filosofi yang tinggal di Inggris, di mana dia ada satu lampu dalam hari yang begitu besar dengan matahari dan cahaya. Dia ada lampu, dan tidak ada terang, tidak ada cahaya. Itu orang tak ada masalah kan? Matahari ada, memang kuat cahaya, tapi dia kata tidak ada terang, dia ada lampu. Mengapa? Sebab dia mau mempromosikan fikiran manusia. Walaupun di badai itu ada cahaya, tetapi begitu rendah sekali orang, begitu rendah sekali kita punya tindakan, kita punya kelakuan terlalu rendah. Maka kita perlu cahaya. Cahaya kita perlukan adalah cahaya moral. Cahaya yang kita perlukan bukan saja fisik. Cahaya kita perlukan supaya kita diberkahkan, tidak ada daya untuk mententang semua godaan. Betul? Ayat tembak judi-judi, ayat tembak boleh cari pelacur, ayat tembak orang rasuah. Ada cahaya? Ada cahaya fisikal, tapi ada cahaya rohani kan? Tidak ada. Saudara-saudari, sebagai pastor, saya tanya sendiri, adakah saya hidup dalam kegelapan? Saya tanya sendiri, adakah jemaat kita walaupun ada Alkitab, walaupun ada gereja, walaupun ada aktiviti, tetapi hidup dalam kegelapan, sentiasa ditebus, ditewaskan oleh godaan, sentiasa tidak ada kekuatan rohani yang
menjadi sebenar. Maka Kristian menjadi Kristian yang palsu. Maka tidak boleh menjadi seorang Kristian yang benar-benar boleh terpancar cahaya Yesus Kristus. Maka saudara-saudari, saya carankan kita amat merenung satu tema yang sangat-sangat penting, yaitu cahaya Yesus Kristus. Next. Oke. Ada satu kali. Jelaskan. Saya dapat apa? Oke. Satu kali ada satu kelompok orang Farisi yang datang untuk mau tanya Yesus, mau cahaya Yesus. Coba balik, dia tangkap seorang perempuan yang berzina, dan dia tangkapnya kepada Yesus. Tanya apa kata Bapak? Kalau orang berzina bagaimana Pak? Kalau orang berzina, satu perempuan boleh berzina sendiri kan? Tidak boleh, mesti ada laki mah. Tapi mereka memang tidak perempuan, tetapi tidak ada untuk perempuan, tetapi tidak tanggal laki. Mereka mau Yesus hukum itu perempuan. Yesus mau hukum kan? Yesus kata apa? Kalau kamu orang tidak berdosa, ambil batu kasih dia, tembak dia. Maka Yesus melukis di lantai. Kita Yesus lukis apa? Maka kita tidak cakap. Lukis. Nanti tidak nampak. Tidak ada orang, semua orang jalan orang. Sebab semua orang ada dosa. Kalau orang yang dosa, dia mau menyalahkan orang, susah. Yesus kata, saya pun tidak tembak kamu. Jangan buat dosa lagi. Lalu Yesus berkata kepada orang baik, kata apa? 1, 2, 3 kita baca sesama. Aku terang dunia. 1, 2, 3. Aku terang dunia. Apakah maksud Yesus kata matahari ya? Yesus memang matahari rohani. Yesus Kristus memang sumber untuk semua termasuk matahari. Tetapi di sini yang apa yang dikatakan adalah kehidupan kita memang ada kegelapan dalam orang. Ada kala kita gelap-gelapan dalam skill keadilan. Kita punya keadilan tidak adilnya. Saya cakap adil. Kamu cakap tidak adil. Macam saya cakap, saya macam menjadi seorang yang boleh menentukan keadilan. Saudara-saudara Yesus Kristus. Maka Yesus kata, sayalah terang dunia. Mengapa? Sebab dunia ini terlalu gelap. Ada rasa dunia ini gerakkan? Jennifer, ada gerakkan? Ada. Apa gerak? Saya ingin interview kamu. Apa gerakan dunia ini? Beri contoh. Ada perasaan apa contoh? Ada suasana baik ini. Ada lagi? Ada contoh? Yesus kata, saya terang dunia sebab dia lihat orang tidak adil terhadap perempuan. Salah satu jasa Yesus Kristus kepada sejarah dunia dan manusia ialah membawa keadilan terhadap perempuan. Di dalam sejarah manusia, banyak perempuan ditindas. Ada suami mati, istri belum mati, bagaimana? Simpan dalam kotak yang sama. Boleh ya? Boleh kan? Perempuan boleh kan? Kalau suami mati, saya tidak mati, boleh sama-sama pergi mati kan? Boleh kan? Dahulu kali ini macam perempuan ditindas. Tapi Yesus kata saya, akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudari, kamu sebagai Kristian, kamu ada kuasa untuk bertewas Tuhan. Ada kuasa daripada Tuhan berhidup dalam terang, atau kita sentiasa dalam kegelapan. Saudara-saudari, dalam marah Christmas party yang begitu mesra itu, saya harap kamu boleh berdoa kepada Tuhan Bapa Allah. Tuhan Bapa Allah, dari segi ini saya ada dalam kegelapan. Saya berdoa supaya terang Yesus boleh terang ke hati saya, supaya saya ada ke hati yang bawah. Saudara-saudari, ada seorang ikut Kristus.
yang begitu sebagai contoh. Seorang yang dipanggil Maria Magdalena. Maria Magdalena dahulu kala dia ada iblis dalam jiwanya, tetapi Yesus Kristus melepaskan, sebab dia memperolehi karunia dan rahmat Yesus Kristus yang begitu besar. Maka dia ambil uang lebih kurang 1 tahun guna gaji. Beli adalah beli apa? Apa? Beli kemayang apa? Lusian moya apa? Wah, itu kasih Yesus. Orang kata ini terlalu baca, tetapi Yesus kata sebab dia menerima kasih yang begitu besar, maka dia mau terima kasih. Yesus kata kamu pergi mana mesti cakap Maria Magdalena, maka saya mesti cakap Maria Magdalena lah. Saudara-saudara lagi, Buddha Maria itu mama Yesus lah, yang begitu murni hati terhadap Tuhan. Saudara-saudara kita lihat lagi, ada seorang lagi yaitu Yesus punya murid Yohanes. Dia sangat muda dia ikut Yesus. Siapa yang ikut Yesus sampai ke bukit, Yesus dibunuh, dimatikan, hanya seorang ini saja yang berani bersama, yaitu Yohanes, yang dikasihi, murid yang dikasihi oleh Yesus. Saudara-saudari, ada seorang lagi yaitu Pembaptis Yohanes. Dia tunjuk Yesus. Dia kata apa? Ini adalah tumpah Tuhan yang menebus dosa manusia. Saudara-saudari, dari beberapa watak di sini, kita lihat jiwa mereka sudah diterangi oleh cahaya Yesus. Maria Magdalena, jiwanya dahulu kala memang susah, banyak ada iblis. Sekarang dia ada Yesus. Yesus sudah lahir di dalam jiwanya, maka jiwanya berbeda. Dia rela korban apa yang dia ada. Saudara-saudari, kita lihat murid Yesus Kristus Yohanes, dalam karena dia sangat cepat marah, tetapi ikut secara gereja. Pada akhir jiwanya, dia menjadi seorang rasul yang penuh dengan kasih. Maka dia menulis buku kitab Yohanes 1, 2, 3. Khasnya Yohanes pertama, di mana penuh dengan kasih, sentiasa berucap atau khotbah tentang kasih. Saudara, jiwa dahulu cepat marah, tetapi terang Yesus Kristus datang yang penuh dengan kasih. Saudara-saudari, jiwa Pembaptis Yohanes sebagai seorang saksi Kristus yang begitu berfungsi. Dia menjadi seorang yang menghina hati orang untuk menerima Yesus Kristus. Dia menyuruh orang supaya taubat. Jadi partisi dia dianggap sebagai partisi taubat. Saudara-saudari, kita masih ingat dalam sejarah dunia, ada seorang suku kaum yang dipanggil Muruk. Mereka telah diinjau oleh sidang injau bodoh, missionary injau bodoh daripada Australia. Dalam kala orang Muruk, dia memang mabuknya pagi, petang, malam. Manusia kecil yang mabuk sekali. Itu kerajaan punya surat khabar bercakap orang Muruk tidak guna. Tetapi sebab Injil Yesus, sebab terang cahaya Yesus Kristus, ubah orang Muruk. Bahaya menjadi orang menjadi engineer, menjadi doktor, menjadi lawyer, menjadi politician, menjadi pastor. Sebab cahaya Yesus Kristus yang boleh mengubah jiwa orang. Yesus Kristus punya terang cahaya akan ajaran kita murni dan jimat-jimat dan living a simple life seperti Pembaptis Yohanes. Saudari-saudara, Yesus Kristus datang daripada surga. Dia ditaubat sebagai iman agung. Sebenarnya partisi Yesus adalah gambaran sebagai iman agung. Yesus Kristus Tuhan. Mengapa dia datang dunia? Sebab kasih. Cahaya Yesus kasih itu memang menyentuh hati banyak orang. Ada seorang pemimpin gereja dari Korea, nama dia Kim. Dia punya bini, dia punya bapa dibunuh oleh komunis bunuh. Dia sendiri pun dirotan, dipukul, ditembak begitu besar sekali. Tetapi dia boleh
begitu, hatinya disentuh oleh Yesus, mesti memaafkan komunis yang membunuh bapakmu, yang membunuh istri yang kamu kasih. Hatinya hanya satu doa, Tuhan bantulah saya maafkan orang komunis yang begitu jahat sekali. Dengan sentuhan Kristus, dengan cahaya Yesus Kristus yang membawa 30 orang komunis percaya Yesus Kristus. Salah seorang pemimpin gereja di Korea, dan di antara yang percaya Yesus Kristus adalah orang yang membunuh bapa dan juga istrinya. Saudara-saudari, apa beda kita menjadi seorang Kristen? Kita belajar daripada pengikut Kristus seperti saksi Kristus, pembaptis Yohanes. Dia kata apa? Dia kata dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. The overriding character as a Christian is humanity. Sebagai seorang Kristen, apa yang kita memerlukan? Ya, rendah hati, miskin dan rohani, seperti pembaptis Yohanes. Dia kata apa? He must increase, but I must decrease. Semoga Tuhan berkati kami. Lebih mau diri sendiri direndahkan, lepaskan apa yang kita tangkap, tetapi muliakan nama Tuhan. Jiwa apa kesan? Kesan dibunuh. Pembaptis Yohanes begitu setia kepada Tuhan, tetapi dalam jiwa ini dia dimatikan. Tapi Yesus kata dia adalah terang yang menyala, tetapi sementara. Hanya Tuhan Yesus sendiri saja dia punya terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Kita sebagai Kristen, kita boleh mempancar cahaya Yesus, tetapi hanya Yesus itu sendiri adalah yang cahaya yang benar. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam Christmas party malam ini, sebagai pengkhotbah dalam malam ini, saya punya beban. Mari kita sama-sama berdoa, menyeru kepada Tuhan Bapa Allah, bantulah saya, supaya terang Yesus Kristus pancar dalam hati saya, jiwa saya, supaya saya boleh dapat dan memperolehi kuasa rohani, bukan saja kuasa manusia, bukan saja dengan kekuatan diri, tetapi kuasa Yesus Kristus ada dalam jiwa kami. Dan kami menjadi pengikut Kristus yang berkesan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kami kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat di sini dalam Christmas party yang begitu penting. Saya berdoa semua orang kami ada kesadaran, kami ada kala hidup dalam kegelapan. Walaupun kami sendiri menggerak diri sendiri adalah pengikut Kristus Yesus. Ampunan dosa kami, supaya pada malam ini kami ada satu beban berdoa untuk diri sendiri dan jemaat gereja sendiri, supaya kami mempunyai cahaya Yesus Kristus yang menerangi jiwa kami, supaya kegelapan dalam jiwa kami boleh dilepaskan, boleh didewaskan oleh cahaya Yesus. Jiwa kami diserahkan kepada Tuhan. Semoga kami menjadi saksi Kristus Yesus yang memenuhi, yang menikmati kehidupan yang limpah dalam Yesus Kristus. Dengan nama Yesus Kristus, kami memuliakan Tuhan dan doa. Amin. Dipersilakan choir. Oke. Terusnya kita meminta tim choir dari pelayanan BN